Tanggal 28 Desember, hari ke-363. Refleksi dan penyembahan. Alfa dan Omega. Saat tidak ada iman untuk masa depan, maka tidak ada kuasa pada masa kini. Refleksi. Dua kitab terakhir dari Perjanjian Baru adalah kitab panjang dan pendek. Kitab kecil Yudas yang berkuasa dan kitab Wahyu yang menakjubkan. Yudas menantang para pembacanya untuk mempertahankan iman. Ayat 3, karena itu adalah iman yang patut diperjuangkan. Guru-guru palsu mengancam seperti batu karang berbahaya, menunggu kapal karam yang tidak berhati-hati atau ceroboh. Orang-orang Kristen seharusnya tidak bersifat naif tentang bahaya ini, karena Perjanjian Lama menunjukkan dengan jelas apa yang terjadi pada para malaikat yang jatuh dan kota-kota jahat Sodom dan Gomora. Salah satu gelar Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Lihat Wahyu 1 ayat 8. Apa yang dimulai dalam kitab Kejadian sekarang sampai pada penggenapannya dalam kitab Wahyu yang dicatat oleh Yohanes. Rasul terkasih ini adalah orang yang sama yang menulis Injil Yohanes dan ketiga surat Yohanes. Dia sekarang menulis dari pengasingan di pulau itu, mematuhi instruksi untuk menuliskan apa yang telah dia lihat. Baik hal-hal yang sekarang terjadi, yaitu Wahyu 1 sampai dengan 3, dan hal-hal yang akan terjadi, Wahyu pasal 4 sampai dengan pasal 22. Penekanan dari buku ini adalah 7 surat untuk 7 gereja dan 3 siklus penghakiman atas bumi. Wahyu diakhiri dengan pandangan terakhir tentang keagungan Tuhan. Undangan kepada pembaca dan peringatan bagi semua orang yang berusaha menambah atau menghapus pesan kitab tersebut. Meskipun kisah Alkitab telah dijabarkan dalam 66 buku, suatu hari tirai sejarah manusia akan turun dan yang akhir akan datang. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikian Wahyu pasal 22 ayat 20. Adorasi. Dalam perjalanan Anda membaca Perjanjian Baru sebelumnya, Anda membaca kata-kata ini dari Rasul Paulus, yaitu, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Demikian Filipi pasal 1 ayat 6. Singkatnya, Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Untuk melihat dengan lebih jelas, perhatikan serangkaian kontras yang mengejutkan antara 3 pasal pertama dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, dan 3 pasal terakhir, yaitu Wahyu pasal 20 sampai dengan pasal 22. Dalam kitab Kejadian kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam kitab Wahyu kita baca, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Demikian Wahyu pasal 21 ayat 1. Dalam kitab Kejadian kita baca, Allah menamai gelap itu malam. Lihat Kejadian pasal 1 ayat 5. Dalam Wahyu kita membacanya, malam tidak akan ada lagi. Demikian Wahyu pasal 22 ayat 5. Dalam kitab Kejadian kita baca, Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yaitu matahari dan bulan. Demikian Kejadian pasal 1 ayat 16. Dalam Wahyu kita baca, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Demikian Wahyu pasal 21 ayat 23. Dalam Kejadian kita baca, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Dalam Wahyu kita baca, maut tidak akan ada lagi. Demikian Wahyu pasal 21 ayat 4. Dalam Kejadian kita baca, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Demikian Kejadian pasal 3 ayat 16. Dalam kitab Wahyu kita baca, tidak lagi rasa sakit. Wahyu pasal 21 ayat 4.
Dalam Kejadian kita baca, terkutuklah tanah. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dalam Wahyu kita baca, tidak akan ada lagi laknat. Demikian Wahyu pasal 22 ayat 3. Dalam kitab Kejadian kita baca, Tuhan Allah mengusir dia dari tanah Eden. Demikian Kejadian pasal 3 ayat 23. Dalam Wahyu kita baca, mereka akan melihat wajahnya. Wahyu pasal 22 ayat 4. Aplikasi. Selama setahun terakhir, Anda telah mengembangkan kebiasaan akan kekudusan yang baru, yaitu kebiasaan untuk secara konsisten membaca dan menaati firman Tuhan. Selamat! Ketika tahun baru dimulai, mengapa tidak menelusuri kembali langkah-langkah Anda untuk membaca 66 kitab dalam Alkitab? Kali ini ada pertanyaan dalam benak Anda ketika Anda membaca apa yang Alkitab katakan tentang mengelola uang Anda. Menjadi pasangan dan orang tua yang saleh, membuat keputusan yang bijak, menaikkan doa yang Tuhan senang untuk menjawabnya. Buatlah jurnal akan hal yang Anda temukan, dan berharaplah bahwa Tuhan akan bertemu Anda setiap hari sepanjang perjalanan harian Anda ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.